di Hai sini. Maura, Halo apa kabar Karina. Kak? Apa kabar? Kabar baik dong Kita, tentunya. Karina gimana kabarnya? puji Tuhan Ya, baik. ini Kita kan mau lagi ngapain sih di sini, Mau? di sini kita mau wawancara orang-orang spesial. Wow, Wah, siapa tuh? Tapi tar kita dulu nih. kenalan dulu kali ya. Kita Ya, kenalan dulu kali ya, biar yang nonton kenal sama kita. iya dong. Boleh Kamu dulu deh, dari Mau. ada aku. Oke. Kamu dulu deh. Oke, teman-teman. Halo, kenalin nama aku Zanjabila Marsa, bisa dipanggil Maura. Aku mahasiswi manajemen pengaturan perjalanan semester 4. Halo semua. Boleh lanjut Kakak cantik? Nah, nama aku Reina Tiara Witama, bisa dipanggil Reina. Aku juga mahasiswa manajemen pengaturan perjalanan, tapi semesternya udah semester 8. Wow, bentar lagi mau beres nih ya, Kak. Semoga ya. Semoga beres tepat waktu dan semoga nanti bisa Amin. wisudanya offline ketemu sama Mas Uno Amin. langsung. Oke. Oke, nggak apa-apa deh, Mas Uno juga. Biar nggak banyak basa-basi, kita langsung aja nih ya. Kita punya narasumber hebat. Nah, di sini kita bakal bahas mengenai virtual tour. Wah, nih siapa yang Kita penasaran? panggilin dulu ya. Boleh. Narasumber ke satu nih, siapa nih yang paling ganteng kali ya? Silakan tampilkan mukanya. Jeng. Kakak Cep. Wow. Halo. Halo semuanya. Halo, boleh dong Halo, kenalin diri Mas. dulu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada dua host yang luar biasa, Cetar Mbahana, membawakan acara ini dengan luar biasa, semangat sekali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cepi Muhtarom, teman-teman bisa memanggil saya Cepi. Saya adalah mahasiswa dari program studi manajemen pengaturan perjalanan semester 4. Oke, terima kasih. Ya, CP Thank you, ini Cepi. satu kelas sama aku ya, teman-teman. Oke, kita punya narasumber satu lagi, cantik, masih mahasiswa baru, tapi pokoknya keren banget nih, dia bakal sharing tentang virtual tour. Boleh? Siapa nih kakak cantik? Panggilin. Kakak cantik. Halo semuanya. Halo. Boleh langsung. Thank you buat kesempatannya. Kenalin, nama aku Lydia Olivia dari Prodi Manajemen Pengaturan Perjalanan semester 2. Thank you. Wah, masih baru nih, masih Mantap. Masih Lydia. Oke, Karina. Langsung aja kali ya. Boleh langsung aja. Jadi kita mau bahas virtual tour. Iya. Oke. Apa sih virtual tour itu gimana nih? Boleh dari kakak ganteng dulu. Sebelumnya sudah tahu belum sih virtual tour itu apa? Kalau misalnya belum tahu, kita sharing lah, kasih tahu ya ke teman-teman semua nih yang nonton ini, mungkin biar mereka tertarik tentang virtual tour itu apa aja. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya nih. Kali ini berbahagia sekali saya bisa menjadi bintang tamu dengan membahas topik yang luar biasa ya, sangat menarik, virtual tour. Karena memang mungkin teman-teman juga banyak yang belum mengetahui apa itu virtual tour, dan tiba-tiba booming ya yang namanya virtual tour pada saat masa pandemi ini, dan digadang-gadang bisa menjadi salah satu solusi bagi wisatawan-wisatawan yang ya mungkin haus akan wisata ya, akan pergi traveling kemanapun itu. Nah, jadi teman-teman di sini sharing aja ya, karena saya pun bukan pakar virtual tour, saya pun masih belajar di sini ya teman-teman. Jadi ya mohon maaf bila nanti infonya mungkin ada ya salah kata mohon dimaafkan. Nah, teman-teman, jadi mengenai virtual tour ini, teman-teman, pengertian virtual tour sendiri adalah yang namanya virtual. Seperti yang teman-teman ketahui, virtual itu berarti kata-kata virtual itu berbau teknologi ya teman-teman, berbau digital, terutama mengenai visual ya. Jadi virtual ini adalah sebuah metode di mana menghadirkan suatu tampilan, cuman kita tidak mengunjungi tempatnya langsung. Jadi berupa hanya di layar saja ya teman-teman. Virtual tuh hanya mirip-mirip seperti dunia maya gitu lah teman-teman, seperti itu. Nah, ditambah dengan virtual tour, jadi adalah virtual tour sendiri adalah di mana teman-teman bisa merasakan feeling tour, yaitu berwisata, hanya saja dengan tampilan audio, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa teknologi lah teman-teman, kayak mungkin
teman-teman contohnya seperti kita bisa melakukan virtual tour dengan metode Zoom seperti yang saat ini kita lakukan, ataupun bisa menggunakan yang lebih keren lagi ya teman-teman, bisa menggunakan yang namanya VR atau virtual reality. Nah, namanya juga ada virtualnya di sana. Virtual reality mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya, di mana kita tidak mengunjungi tempat yang dituju gitu, tapi kita bisa merasakan sensasinya dengan visual, dengan mata kita melihat konten-konten yang disajikan seperti itu teman-teman, dengan tujuannya agar teman-teman bisa merasakan feel-nya walaupun tidak mengunjungi tempat tersebut. Nah, virtual tour ini, tapi teman-teman perlu ketahui nih, virtual tour sendiri memang sebenarnya bukan hal yang baru, tapi kita baru aja mendengarnya ya, booming sekarang. Virtual tour ini udah ada sebelum masa pandemi sebelumnya teman-teman. Ya udah ada dipakai di beberapa destinasi wisata, seperti contohnya museum lah ya. Saya ambil contoh museum, ini memang sudah dipakai lumrah lah secara umum. Contohnya aja seperti museum sejarah ya. Ketika suatu museum itu menceritakan tentang sejarah, nggak mungkin kan kita kembali throwback time ke masa lalu. Nah, kita butuh nih adanya bantuan secara visual untuk menggambarkan mengenai apa yang terjadi di masa lalu, seperti pembentukan fosil. Nah, itulah perlunya adanya virtual konten agar kita mengetahui gimana sih gitu kan pembentukan fosil itu dari zaman dahulu tanpa kita pergi ke masa lalu, seperti itu teman-teman. Itu mungkin pengertian virtual tour secara umumnya lah gitulah. Seperti itulah kalau mau Kak Maura, jangan diambil ribet seperti itu. Wow, nggak diambil ribet tapi panjang banget ya. Penjelasannya hampir keseluruhan udah dijelaskan oleh Kak Cepi ini. Oke, tadi Kak Cepi udah nyebutin nih banyak banget kalau misalnya virtual tour ini sedang booming di masa-masa saat ini ya, saat pandemi sudah muncul, karena dimana sudah kita ketahui sendiri kalau misalnya tour saat ini agak susah untuk melakukan tour secara offline. Kita susah karena kita harus tetap menjaga jarak dan lain sebagainya. Namun kita tetap bisa merasakan wisata-wisata destinasi di Indonesia maupun di luar negeri dengan adanya konten virtual tersebut, seperti virtual tour. Oke, kita lanjut nih. Gimana kalau misalnya pendapat menurut Lydia? Oke, terima kasih kesempatannya kakak-kakak. Kalau menurut aku sendiri tentang virtual tour ya, untuk aku yang baru pertama kali masuk ke dunia pariwisata perjalanan ini sesuatu yang baru buat aku, dan mungkin karena pertama kali juga terjun ke dunia pariwisata ini, perjalanan ini, jadi aku baru tahu ada virtual tour, apalagi di masa online kayak gini. Jadi virtual tour ini menurut aku ngebantu banget buat kita-kita yang pengen liburan, yang butuh refreshing, yang apalagi yang kayak udah sumpek banget deh sama tugas-tugas, mungkin keriuhan kerjaan yang lain. Virtual tour ini ngebantu banget, apalagi dengan kita nggak perlu datang ke tempat secara realnya, ke tempat lapangannya secara langsung untuk bisa keliling ngelihat pemandangan yang ada. Jadi virtual tour ini memudahkan sekali untuk para wisatawan yang ingin berkunjung, apalagi juga menurut aku ini ngehemat biaya banget sih, karena kan nggak perlu tiket pesawat segala macamnya juga. Jadi menurut aku ini sangat memudahkan dengan platform-platform media yang ada, mungkin lewat YouTube, lewat Zoom yang kayak tadi Kak Cepi udah bilang gitu. Sekian dari aku. Wah, nggak kalah menarik sih penjelasan dari Lydia ya. Iya nih, tadi barusan Lydia baru bilang kalau misalnya Lydia ini baru terjun di dunia pariwisata, tapi seperti sudah merasakan lama kalau misalnya Lydia Kayak udah di pakar pariwisata. banget ya. Keren-keren nih anak MPP, keren-keren. Oke, kita lanjut aja nih. Kan tadi udah bahas-bahas sedikit tentang virtual tour-nya. Nah, beberapa bulan sebelumnya dari MPP ini kan pernah ada menjalankan mengenai virtual tour, di mana dengan tema Bandung Walking Tour, ya bener kan? Ya, oke. Mungkin karena di sini nih ada salah satu guidernya yang langsung menjelaskan di virtual tour tersebut. Boleh Kak Cepi sebagai guider kemarin sharing pengalamannya dong,
gimana cara ngebuat virtual tour-nya, mungkin dari planningnya, kemudian hingga pelaksanaan virtual tour-nya. Oke, baik ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, sebelum saya menjawab itu, tentu ada alasan ya kenapa virtual tour tersebut dibentuk. Nah, di sini mungkin saya membahas sedikit program tentang MPP. Nah, jadi teman-teman sekalian, di MPP itu karena memang basic atau bukan basic atau memang jurusannya menjurus ya ke tour. Jadi banyak sekali praktek-praktek yang memang kita diharuskan untuk bisa menghandle tour. Dan contohnya adalah tadi ya seperti salah satu program tour yang namanya Bandung Walking Tour. Nah, Bandung Walking Tour ini biasa sudah menjadi program rutin ya untuk mahasiswa MPP, yaitu namanya termasuk ke dalam program tour workshop. Nah, cuman karena memang sedang pandemi, ini ya memang mau nggak mau kita harus merombak acara tour workshop tersebut. Gimana caranya agar mahasiswa MPP tetap melaksanakan program tersebut dan mengikuti acara Bandung Walking Tour. Nah, muncullah ide untuk mengemas walking tour tersebut menjadi virtual tour. Nah, memang ada beberapa persiapan yang harus dilakukan untuk membuat virtual tour tersebut. Yang pertama ya memang kita harus mempersiapkan orang-orangnya yang akan menjadi guide, terus juga yang akan khususnya nih ya untuk yang virtual tour itu ada yang merangkap menjadi kameramen juga nih teman-teman. Ada yang bertugas untuk mengambil gambar atau kameramen, dan juga kalau perlu ada yang memang dikhususkan agar mendapatkan audio yang bagus. Jadi memang ada khusus kayak mungkin teman-teman sering lihat di yang pembuatan filmnya yang bawa buat kayak mic gitu ya. Nah, itu bisa juga dibuat gitu karena memang untuk kualitas audio yang lebih baik lah gitu teman-teman. Lalu selain itu juga selain orang-orangnya ya teman-teman harus mempersiapkan guide dan sebagainya, juga harus minimal survei lah teman-teman, survei ke tempat yang ingin dilalui pada saat nanti virtual tour. Nah, seperti jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai ketika kegiatan virtual tour dilaksanakan itu ada beberapa kendala ya, kendala yang menghambat ada pada saat kegiatan virtual tour seperti itu. Nah, itu untuk persiapannya ya teman-teman ya. Selebihnya sih kurang lebih sama lah ya, dari mulai jadwal dan juga itinerary-nya yang mengunjungi ke tempat-tempatnya seperti itu. Ya memang pelaksanaannya pasti akan lebih jauh beda ya teman-teman ya. Terutama feel saya nih di sini saya sharing aja ya sebagai ya mungkin disebut guide lah ya itu pada saat memang beda ya. Kalau misalkan kita tur langsung itu ya kita melihat langsung tempatnya, spotnya gitu di mana, dan kita pun bertemu langsung dengan guide-nya. Tapi kemarin pengalaman saya ketika menjadi guide virtual tour itu memang yang menjadi audiensnya yang memang virtual. Jadi ya saya menjelaskan tentang dari mulai bangunan, karena Bandung Walking Tour kemarin menjelaskan tentang bangunan-bangunan yang ada di sekitaran kota Bandung ya yang bersejarah. Itu ya saya menjelaskan bangunan tersebut di depan kamera, dan juga saya berusaha sebaik mungkin menjelaskan dan juga mengarahkan audiens yang waktu itu memang menggunakan Zoom agar apa yang saya jelaskan ini mereka paham gitu dan mereka bisa melihat apa yang saya jelaskan, sehingga memang kameramen itu sangat kurang lebih menjadi mata kalian gitu. Kameramen itu menjadi mata para audiens. Jadi memang harus banyak koordinasi antara guide dengan kameramen. Jadi ketika guide mempersilahkan atau dia sedang menjelaskan suatu spot, si kameramen itu harus menyorot spot tersebut agar si audiensnya bisa melihat seperti itu teman-teman. Selebihnya sih hanya ya gitu aja sih sampai virtual tour ke akhir acara ya memang seperti itu sih ininya pelaksanaannya kurang lebih lah seperti itu gambaran. Oke, berarti aku mau nanya dong ke Kak Cepi. Oke, boleh. Oh iya boleh. Sejarah kota Bandung itu kan kayak susah banget guys. Maksudnya bukan susah, kayak luas banget wawasannya. Itu apa nggak susah ya buat buat ngafalin materi-materinya terus dijelasin lagi ke audiens? Iya. Itu berapa lama sih belajarnya?
Karena itu Rata-rata bukan sesuatu hal yang mudah gak sih, Mau? Iya benar. Persiapan untuk menyiapkan virtual tour itu secara keseluruhan itu kira-kira berapa lama ya rata-rata? Oke, kasih pertanyaannya. Ya, jadi teman-teman memang ada beberapa tantangan juga ya yang dirasakan oleh saya juga. Salah satunya memang tadi ya persiapan materi di mana memang cukup banyak dari mulai sejarah, terus juga hal unik. Hal uniknya gitu kita harus mengupas agar bisa seenggaknya menghibur audiens. Jadi tidak hanya sejarah doang gitu. Nah, jadi teman-teman, memang ketika kita menjelaskan sesuatu kita harus paham dulu nih apa yang kita jelasin nih. Nah, itu jadi tantangan nih teman-teman. Nah, makanya di MPP ini walaupun memang kelihatannya mudah ya kuliahnya jalan-jalan gitu kan, tapi teman-teman itu harus tahu bahwasanya ada beberapa kompetensi ini. Contohnya orang tersebut harus suka untuk belajar sesuatu gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi salah satunya itu ketika kita belajar sesuatu yang baru, otomatis kita akan menggali informasi tentang sesuatu tersebut. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi seenggaknya kita nggak terpaksa gitu menghafal, aduh ini kan sejarahnya nih banyak nih gitu kan. Tapi kalau kita melakukannya dengan yang memang kita suka gitu, kita suka terhadap sesuatu yang baru, ya kita enjoy aja gitu teman-teman. Nah, saya pun kemarin demikian, daripada ya memang walaupun belajar sejarah, tapi saya bikin asik aja gitu, saya bikin enjoy aja, bahwasanya memang sejarah Bandung ini walaupun banyak sekali sejarahnya, tapi asik juga loh teman-teman. Nah, jadi saya sambil ngafalin materinya, sambil ya asik aja gitu, dibawa asik aja. Terus juga untuk persiapan lainnya selain materi ini, memang harus belajar berkomunikasinya, skill komunikasinya harus dilatih nih teman-teman. Kayak ya kita usahain mungkin pas latihannya nih ya, kita baca, terus habis itu kita bicara di cermin, mungkin bisa ya teman-teman, mungkin teman-teman banyak sekali caranya. Intinya kita melatih skill public speaking kita. Jadi pada saat nanti berbicara, walaupun tanpa audiens ya teman-teman, walaupun tanpa audiens, kita sudah terbiasa untuk berbicara, utamanya untuk menyampaikan hal yang ingin kita sampaikan nih teman-teman. Jadi itu selain persiapan knowledge juga nih teman-teman ya, pengetahuan dari mulai sering baca dan juga ya bawa enjoy aja sih ya sebenarnya. Dan kita pun tidak pada saat kita menjelaskan suatu spot memang tidak dari seluruhnya loh teman-teman, karena kita bukan interpreter gitu, karena kita adalah guide, jadi ada perbedaannya antara tour guide dan juga interpreter. Jadi karena memang kita tour guide ya, kita tujuannya selain memberikan informasi terhadap suatu spot, kita juga menghibur teman-teman, menghibur audiens. Ya, jadi intinya sebenarnya bawa enjoy aja sih ya sebenarnya. Gitu aja sih teman-teman. Wow, tadi menarik banget Mantap ya tips sih. dari Ini pasti Cepi. nggak main-main sih ya persiapannya, sampai virtual Iya. tour yang kemarin kan sukses banget tuh. Iya, Keren benar. banget sih emang. Iya, jadi tadi KCP ini nggak cuma ngejelasin persiapan-persiapan aja, tapi dia juga sekaligus menjelaskan dan memberikan tips sebagai bagaimana menjadi tour guide seperti itu ya. Wow, keren banget. Betul. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih sisi virtual tour yang Bandung Walking Tour oleh KCP sebagai tour guide-nya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan sama KCP kalau misalnya tour ini merupakan salah satu tour rutin sebenarnya masuk dalam program MPP, yaitu Tour of Workshop, di mana ini diadakan untuk semester 1 sebenarnya. Nah, Ya, di sini kebetulan banget nih ada sebelumnya diadakan karena di semester kemarin ada Lydia nih sebagai audiensnya atau sebagai pesertanya. Mungkin bisa di-sharing pengalaman-pengalamannya gimana lihat virtual tour yang dibawakan oleh KCP dan teman-teman. Bagus gak sih tuh KCP tuh ngejelasinnya gimana, bagus gak sih? Bagus, semua kakak-kakaknya ngejelasinnya bagus-bagus banget. Cuma ya sayangnya waktu itu karena kendala internet mungkin jadi putus-putus, tapi secara keseluruhan ngeliatinnya bagus-bagus, kayak cara pengambilan videonya bagus, jadi juga jelas kayak apa yang dijelasinnya, semua penjelasannya bagus, singkat, padat, jelas. Dan buat aku juga, kan aku
semester 1 baru masuk kuliah, aku sendiri belum pernah ke kampus di Bandung. Jadi aku sendiri nggak tahu sekitarnya kampus tuh kayak gimana. Jadi dari virtual tour yang kemarin tentang Bandung Walking Tour ini, aku jadi sedikit mengenali sekitar-sekitarnya gitu. Jadi bisa ngebantu lah nanti kalau kesana kan nggak terlalu kesesat juga. Jadi segitu sih menurut aku. Maaf singkat banget. Iya, nggak Tapi apa-apa. kasihan juga nih ya kalau Lydia nih kayak Belum ke kampus. termasuk belum dapat apa-apa nih dari baru virtual tour doang. Tapi walaupun virtual tour doang, kamu juga ngerasain kan kayak feel-nya tour itu kayak gimana. Iya gak sih, Lid? Betul. Rasanya beda banget ya antara tour nanti secara offline dengan virtual tour, nonton virtual tour. Emang ya semoga di kedepannya kita udah bisa menjalankan tour secara langsung. Kita bisa langsung lihat nih destinasi-destinasi yang kita kunjungi itu kayak gimana keadaannya. Dan semoga juga Lydia Walaupun bisa ke Bandung. Ya. walaupun aku nggak dapet field trip lagi, aku doain semoga kalian field tripnya kedepannya lancar. Apalagi field trip luar negeri ya. Amin, amin, amin. Ini Sempat intermezzo. ke-skip ya. Intermezzo. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjutnya Oke, nih ke topik selanjutnya apa ya? Kita bahas apa ya nih selanjutnya? boleh nih. Oh, peluang, Tadi kan, peluang. nah ya peluang di pandemi saat ini kan kita emang udah harus terbiasa nih sama pandemi kayak gini, kita menjalankan apa-apa secara virtual. Bahkan kelas pun kita menjalankan secara virtual. Tadi sudah ada inovasi-inovasi baru gimana kalau misalnya kita mengunjungi destinasi tanpa mengunjunginya secara langsung namun melihat secara virtual. Nah, menurut Cepi dan Lydia, peluang-peluang untuk virtual tour ke depan tuh kayak gimana ya? Dilihat dari gambaran. Ya, Kita bagus mulai sekali ya. dari tadi kan Cepi udah. Oh, iya. Tar dulu, stop. Kita mulai dari yang cewek dulu nih sekarang. Lydia, silakan. Peluang-peluangnya apa ya untuk kedepannya? Iya, menurut Lydia tuh kayak gimana nih virtual tour ke depannya? Virtual tour ini menurut aku mau ada pandemi nggak ada pandemi pun mungkin akan berlanjut ya, karena tadi aku bilang di awal juga menghemat biaya untuk beberapa orang, untuk beberapa wisatawan yang mungkin belum bisa nge-afford buat beli tiket pesawat segala macamnya, untuk beli tempat penginapan yang lain-lainnya. Tapi mereka masih mau buat menikmati liburan-liburan yang mereka mau tuju. Jadi virtual tour ini menurut aku juga bakal sukses banget pengusaha-pengusaha yang bikin virtual tour. Kayak udah banyak juga kan sekarang dari sebelum ada pandemi sampai sekarang, dan aku yakin sih ini bakal terus maju sih virtual tour ini gitu. Wow, amin ya, amin, amin, amin. Ya bener banget sih. Sebenarnya virtual tour ini nggak terpatok dari pandemi aja. Kita buat virtual tour karena ada pandemi, enggak. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman nih yang masih belum bisa buat mengunjungi destinasi di luar kota atau bahkan di luar negeri, bisa mungkin dengan melihat Ya virtual tour betul. terlebih Nonton dahulu, jadi virtual tour tahu dulu. kayak gimana. Barangkali nanti kita Iya, pas ke sana kita bisa nyesuaiin nih, kita harus pakai dress code apa ya yang cocok bener. biar foto. Bener banget. Terus udah gitu ada tips-tipsnya, kita datangnya kapan, terus dengan pembekalan budget berapa dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya dari KCP nih gimana? Ya memang ya bagus sekali ya pertanyaannya. Menurut saya memang virtual tour ini sangat ini ya berpotensi untuk laris lah, maksudnya bisa dikembangkan lagi ke depannya karena memang virtual tour ini menjadi satu terobosan yang baru ya, bukan yang baru, satu terobosan yang sangat berdampak besar bagi terutama industri di travel agency gitu ya, industri perjalanan wisata. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya adanya pandemi ini sangat berdampak besar kepada industri pariwisata, khususnya perjalanan wisata, khususnya para tour organizer. Makanya virtual tour ini bisa dikembangkan lagi, bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan bisa menjadi walaupun tidak menawarkan pengalaman 100% seperti realnya, tapi menjadi obat lah untuk mengobati para wisatawan yang memang tidak bisa datang langsung ke destinasi wisata. Jadi peluangnya ya bagus sekali sih ini ke depannya, mantap virtual tour ini. Wow, Keren. iya ya, amin amin. Nah, kita ini semoga bisa sebagai insan pariwisata pembentuk nih virtual tour ke depannya kayak gimana. Oke, topik terakhir nih. Topik terakhir Apa tuh, kita. Mal? Boleh dong
menurut dari Cepi dan Lydia, apa sih kekurangan dan kelebihan dari virtual tour ini? Boleh dikasih tahu dong, menurut pribadi masing-masing? Nanti kita juga ngomong kali ya, mau? Boleh. Siapa dulu nih? Cepi deh. Iya, Cepi deh. Boleh. Oke, sebenarnya untuk kekurangan dan kelebihan kurang lebih tadi sempat disinggung juga ya oleh Lydia dan juga saya. Tapi untuk mempertegasi sebenarnya kekurangan virtual tour ini ya tadi ya maksudnya tidak memberikan feel secara langsung dan juga memang beberapa peserta atau beberapa audiens kadang terkendala dengan device ya. Karena virtual tour ini mengharuskan kita memakai beberapa device tertentu. Contohnya seperti kalau misalkan kita menggunakan Zoom, kita harus minimal mempunyai smartphone atau laptop. Dan juga kalau mau dan juga lain-lainnya. Dan ya seenggaknya itu menjadi suatu hambatan lah tersendiri bagi beberapa orang tertentu. Selain itu juga memang kendala sinyal ya. Kendala sinyal ini memang sangat sering terjadi gitu dari mulai sinyalnya putus-putus sehingga penjelasan pun tidak sampai 100% gitu ke audiens sehingga ya memang tidak maksimal pelaksanaannya. Tetapi kembali lagi yang saya bilang bahwasanya virtual tour ini masih bisa dikembangkan lagi, masih bisa dikemas dengan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan performanya mungkin di kemudian hari. Dan untuk mungkin kelebihan virtual tour ya tadi sudah banyak disinggung oleh Lydia juga karena memang hemat biaya ya. Kita bisa melakukan virtual tour di mana aja dan kapan aja kita mau gitu dan juga ya minimal membantu tadi banyak informasi yang sebenarnya membantu kita pada saat nanti kita berkunjung ke destinasi tersebut. Jadi ketika kita berkunjung nih nanti insya Allah nih pas sudah normal nih corona udah hilang ya. Nah, kita terbantu informasinya karena kita sudah mengikuti virtual tour tersebut. Jadi mirip seperti simulasi lah seperti itu. Anggap aja simulasi tour seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wow, keren banget nih. Mantap. Apa yang dikasih sama Kak Cepi ini sebenarnya apa juga yang dijelasin sama Lydia tadi. Cuma mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Lydia. Kelebihan dan kekurangan dari virtual tour ini apa aja? Mungkin bisa diulang mau pertanyaannya? Oke, suara saya agak terputus ya sepertinya. Oke, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi sebenarnya apa yang sudah dijelaskan dengan Cepi tadi sudah disebutkan banyak juga oleh Lydia. Mungkin dari Lydia ingin menambahkan mengenai kelebihan dan kekurangan apa dari virtual tour ini? Ada sedikit tambahan mengenai kelebihan menurut aku sendiri. Ini termasuk salah satu dapat keuntungan untuk para pekerja-pekerja di travel agency bisa menambah lowongan pekerjaan untuk mereka-mereka yang mungkin terhalang dalam masalah pandemi ini. Karena kan dalam masalah pandemi gini, kayak jarang banget kita lihat sekarang ada orang tour guiding, terus banyak-banyakan gitu rombongan, kayaknya bahkan udah nggak boleh kan, karena kan harus jaga jarak segala macamnya. Jadi menurut aku ini bisa ngebantu mereka yang sudah kehilangan pekerjaan atau mungkin jadi pengangguran dan akhirnya karena ada pekerjaan virtual tour ini bisa ngebantu mereka untuk kerja jadi tour guide atau mungkin kameramen segala macamnya di belakang layar, depan layar, dan tadi overall semua udah disebutin sama Kak Cepi sih sisanya gitu menurut aku. Oke, wow, terima kasih Lydia untuk memberikan penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan. Tadi udah disebut nih ya, banyak banget sebenarnya kelebihan dari virtual tour sendiri dan ada beberapa dari kekurangannya. Nah, sebenarnya ya aku setuju juga nih dari apa yang disebut oleh Lydia. Sebenarnya ini menguntungkan untuk travel agent ke depannya yang dimana bisa membuat peluang-peluang baru seperti mereka bisa lebih produktif nih. Pandemi seperti ini kan emang turnya nggak bisa jalan secara offline, tapi mereka tidak menyulut kemungkinan kalau misalnya mereka bisa membuat virtual tour, di mana virtual tour ini membuat inovasi-inovasi baru, kreativitas mereka bisa dituangkan dalam virtual tour ini. Mungkin saja mereka bisa mendapatkan ilmu baru seperti editor video, kemudian content creator dan lain sebagainya. Itu nambah ilmu banget, bener nggak sih Kak Raina?
Betul banget sih, mau. Aku juga mau nambahin nih kayak kalau misalnya virtual tour itu ada keuntungannya nih ya. Kalau menurut aku, kalau kita ikut virtual tour, mungkin ada beberapa spot yang biasanya kita nggak bisa laluin kalau kita lagi tour langsung, itu tuh bisa kejangkau pas lagi virtual tour gitu loh. Oh iya bener Karena apa ya, fleksibel banget gak sih Iya. kalau virtual tour tuh kan pakai Iya, kamera. kita bisa Jadi kayak akses bisa kemana-mana ngeliat ya. kemana-mana. Ya betul. Iya Ya bener. gitu Jadi Bang. biasanya emang kalau misalnya kita secara offline kan memang ada rute-rute khususnya yang kita lewati. Nah Ya dengan betul. virtual tour ini kita bisa mengakses semua jalan yang kemungkinan bisa kita jelaskan dan bisa kita lihat. Bener Kak Reina? Betul banget. Oke, itu dia sharing-sharing kita nih terkait virtual tour. Terima kasih banyak Saya narasumber kita yang sudah membagikan ilmu dan informasi-informasi terkait virtual tour. Dari Karina ada yang mau ditambahkan? banget nih narasumbernya. Gak ada sih, aku cuman amazed saya nih sama dua narasumber kita, walaupun yang satu masih semester 2, yang satu Iya. masih semester 4. Tapi udah Wawasannya udah luas banget. bener. Mungkin dari Gak salah. sumber ada yang ingin ditambahkan, mungkin dari Cepi, Lydia terkait virtual tour ini, atau terakhir kata-kata terakhir untuk penutup. Dari saya, siapa dulu nih? Saya dulu. Oke. Ya sebelumnya mungkin nggak ada tambahan apa-apa gitu ya. Maksudnya ya di sini saya mau ucapin aja terima kasih kepada Kak Maura dan juga Kak Raina yang udah mengundang saya di podcast ini gitu kan. Luar biasa sekali. Mantap podcast. Katanya, yuk siap. Pembahasannya juga sangat menarik sekali virtual tour. Ya semoga aja apa-apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah informasi juga bagi teman-teman semua mengenai virtual tour. So, terima kasih. Udah itu aja. Terima kasih Kak Cepi. Lanjut nih terakhir untuk kakak cantik Lydia. Kalau dari aku mungkin sama juga thank you buat kesempatannya udah diajak ngobrol-ngobrol bareng, bisa dapet informasi tambahan lagi tentang virtual tour kayak gimana. Terus juga makasih buat kesempatannya, buat kakak-kakak untuk bisa ketemuan, ngobrol-ngobrol segala macamnya. Gitu, thank you. Oke, Semoga kita bisa ketemu ya, Lydia. Amin. Kita ketemu semua langsung lah ya di kampus. Dan mungkin nanti suatu saat kita bisa bikin virtual tour bareng ya nggak? Betul banget. Ya. Atau kita mungkin trip langsung ya, biar enak. Mendingan trip langsung gak sih? Iya sih. Oke. Itu dia pembahasan kita hari ini, podcast kita hari ini. Iya deh. Karena itu dulu aja kali ya. Sudah cukup. Iya, nanti untuk pembahasan selanjutnya mungkin bisa ketemu langsung aja ya, kita ngobrol langsung. Kalau nggak di next episode kali ya. Iya, semoga ya. Oke, akhir kata dari saya sebagai moderator atau host dan bersama Karina mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber berdua kita nih, Kak Cepi dan juga Kak Lydia, sudah membagikan informasi dan ilmu-ilmunya terkait virtual tour. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast ini. Ya. Oke, mungkin dari Karina ingin ditutup? Gak ada, cuman mau bilang stay safe and stay healthy. Ya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, terima kasih semua. Bye-bye. See you guys. Semuanya. Terima kasih.